Loving the Wounded Soul karya Regis Mahdi dibacakan oleh Sunardo Infantius, bab yang ke-14. Judul Mikroba. Kesehatan usus dan mental saling berkaitan. Sepanjang kehidupan, triliunan mikroba ikut hidup dalam tubuh kita, dari permukaan kulit hingga di dalam usus. Mikroba bukanlah spesies jahat bagi tubuh kita. Beberapa mikroba asing mungkin dapat menyebabkan penyakit, tetapi mikroba-mikroba yang hidup di dalam tubuh justru sangat esensial bagi kesehatan fisik dan mental kita, terutama mikroba yang tinggal dalam sistem pencernaan kita. Banyak sekali imun tubuh yang menetap di dalam sistem pencernaan. Hal ini sangat wajar, karena area tersebut harus menghadapi mikroorganisme yang berpotensi membahayakan tubuh. Sistem imun tersebut mampu untuk mengidentifikasi dan menghancurkan secara spesifik satu spesies mikroorganisme yang masuk ke tubuh kita. Misalnya, ketika kita tidak sengaja mengonsumsi air atau makanan yang tercemar. Hebatnya lagi, imun dalam sistem pencernaan dapat mengidentifikasi dan menghancurkan bakteri ini secara spesifik di antara jutaan bakteri lain yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini terjadi karena sistem pencernaan kita memiliki 50-100 juta sel saraf selayaknya tulang belakang. Jadi, tak heran jika Michael Gerson, ilmuwan dalam bidang sistem pencernaan, menyebut sistem pencernaan kita sebagai otak kedua. Sistem pencernaan, serotonin, dan pola makan. Tidak hanya mengatur imunitas, bakteri baik dalam sistem pencernaan kita ternyata merupakan pemasok 95% serotonin dalam tubuh. Serotonin, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah hormon kebahagiaan. Agar merasa bahagia, kita harus memastikan bakteri-bakteri baik dalam tubuh bekerja optimal untuk memproduksi hormon serotonin. Bakteri-bakteri baik yang ada dalam sistem pencernaan kita disebut probiotik. Agar dapat bekerja dengan baik, termasuk memproduksi serotonin, probiotik membutuhkan asupan bergizi yang bernama prebiotik. Prebiotik ini didapatkan dari makanan-makanan seperti bawang merah, asparagus, gandum utuh, dan makanan hasil fermentasi seperti tempe, kimchi, atau yogurt. Dengan mengonsumsi prebiotik yang cukup, probiotik akan bekerja secara optimal untuk mendukung serotonin dalam tubuh. Orang depresi harus memakan makanan sehat. Kita tidak perlu mengalami depresi ataupun merasakan sakit untuk memahami bahwa kita setiap hari seharusnya memakan makanan yang baik. Namun, memang kehidupan pada masa kini membuat kita semakin asal memilih apa saja yang masuk ke tubuh. Manusia-manusia zaman dulu rasanya jauh lebih bijak dalam memilih makanan. Misalnya, makanan fermentasi yang telah ada dalam tradisi leluhur kita di berbagai penjuru dunia. Sebut saja kimchi, acar jahe merah, tempe, acar bawang, acar timun, soy sauce, sourdough, keju, wine, kombucha, dan lainnya. Orang-orang zaman dahulu juga banyak mengonsumsi sayur dan sedikit mengonsumsi daging merah. Jika kita bandingkan, zaman sekarang, semua pola itu kita balik. Kita lebih mengutamakan rasa dibandingkan kualitas makanan. Kita memakan apa yang memuaskan lidah, tetapi tidak dibutuhkan oleh bakteri dalam tubuh. Leluhur kita tahu bahwa tubuh ini bukan hanya milik kita. Tubuh ini juga milik triliunan bakteri dalam sebuah sistem tubuh kita. Dengan kebijaksanaan tersebut, leluhur kita dapat hidup sehat dan bahagia, bahkan mencapai usia 1 abad. Oleh sebab itu, kita harus mengonsumsi makanan yang baik bagi diri dan sistem pencernaan kita. Mind-Gut Connection. Michael Gerson telah membahas mengenai betapa hebatnya sistem pencernaan kita melalui buku The Second Brain. Selain itu, Emerald Meyer telah meneliti hubungan antara sistem pencernaan dan otak kita yang dituliskan dalam buku The Mind-Gut Connection. Istilah Mind-Gut Connection juga sering disebut Brain-Gut Axis atau jalur hubungan antara otak dan sistem pencernaan kita. Emerald Meyer
mengemukakan bahwa otak dan sistem pencernaan kita sangat terhubung satu sama lain. Kepala dan sistem pencernaan kita adalah dua lokasi yang memiliki banyak sekali koneksi saraf di dalamnya. Tidak hanya berfungsi sebagai otak pertama dan otak kedua, mereka bekerja sama untuk memastikan tubuh yang dihuni oleh jiwa kita selalu sehat dan bahagia. Perut kita akan memberi sinyal tentang sesuatu yang tidak beres bila tubuh menerima ancaman dari luar. Pepatah "Your gut is telling you something" mungkin benar adanya. Ancaman yang dimaksud bisa sangat beragam, mulai dari kehadiran binatang buas hingga masuknya zat beracun dalam tubuh kita. Perut dan otak kita akan selalu bekerja sama untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan. Sinyal yang diberikan oleh sistem pencernaan selanjutnya ditangkap dan diproses oleh otak terkait langkah apa yang akan diambil. Makanan yang berbahaya atau asing bagi tubuh akan direspons sebagai ancaman oleh sistem pencernaan. Ketika kita terus dibombardir dengan makanan yang sejatinya tidak baik bagi tubuh, perut dan otak akan saling mengirimkan sinyal sebagai respons atas zat-zat tersebut. Mekanisme yang paling sering dibuat oleh tubuh dalam menghadapi zat-zat asing adalah inflamasi atau peradangan. Tidak hanya radang tenggorokan, peradangan bisa terjadi di mana saja dan bisa berwujud bintil merah, rasa gatal, atau lainnya. Inflamasi dapat terjadi pada level mikroskopik ketika morfologi sel berubah bentuk karena berhadapan dengan zat asing. Inflamasi juga bisa berarti reaksi tubuh atas gagalnya sistem imun membunuh patogen yang masuk ke tubuh. Selain karena makanan, inflamasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Manusia modern sangat rentan terhadap inflamasi karena pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, duduk terus-menerus sehingga tubuh kita sangat jarang bergerak. Belum lagi, paparan dari ribuan zat kimia yang ada dalam makanan, air, dan udara yang siap menyerang kita kapan saja. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjaga daya tahan tubuh agar siap melindungi kita dari segala kemungkinan peradangan. Depresi dan inflamasi. Belakangan, para ilmuwan tertarik untuk membahas inflamasi yang dicurigai sebagai akar dari semua penyakit. Beberapa ilmuwan bahkan menemukan hubungan antara inflamasi dan depresi, juga gangguan mental lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang sehat mengalami inflamasi pada sel-sel tubuhnya, mereka juga memunculkan gejala-gejala depresi. Sebaliknya, pemberian obat antiinflamasi dapat memulihkan seseorang dari depresi. Oleh sebab itu, beberapa ilmuwan berpikir bahwa antidepresan yang menyasar daerah otak sebenarnya tidak efektif, akan lebih mujarab apabila diberikan antiinflamasi pada daerah sistem pencernaan. Dengan begitu, mikrobioma atau bakteri baik yang ada di dalam perut akan kembali produktif dalam memproduksi serotonin dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa mikroba yang eksis di mulut hingga rektum sangat penting untuk menjaga homeostatis (keseimbangan) pada tubuh. Intervensi dengan probiotik dapat membantu mengembalikan keseimbangan manusia yang mengalami berbagai gangguan, baik fisik maupun mental. Bagaimana makanan menyebabkan inflamasi dan depresi? Ada banyak sekali makanan yang menyebabkan inflamasi pada tubuh kita. Misalnya, makanan olahan seperti sosis, nugget, makanan kaleng, atau keripik dalam kemasan. Makanan yang mengandung pemanis buatan dan gluten, gula dalam jumlah berlebih, serta produk-produk olahan dari susu juga diindikasi menjadi penyebab inflamasi pada tubuh. Selain itu, konsumsi antibiotik yang berlebihan dalam jangka panjang justru bisa membuat tubuh kita lebih rentan terhadap inflamasi. Sebuah studi terhadap 67 orang yang depresi menunjukkan bahwa orang yang mengubah pola makan, memperbanyak sayuran dan buah, telur, ikan, minyak zaitun, dan mengurangi makanan olahan, serta jajanan yang mengandung pemanis buatan, melaporkan perubahan mood yang semakin stabil dan berkurangnya gejala depresi.
Tidak heran jika orang-orang yang pernah mengalami depresi mengganti pola makan mereka menjadi vegetarian, vegetarian plus seafood, atau bahkan raw vegan atau sayur mentah. Mereka menjadi lebih mengetahui bahwa makanan yang masuk ke tubuh benar-benar memengaruhi suasana hati dan kesehatan fisiknya. Jika Anda mengalami depresi kronis dan ingin mulai memperbaiki mikrobioma yang ada di tubuh, berikut tips sederhana yang bisa Anda praktikkan. Mulailah mengonsumsi minuman yang mengandung prebiotik seperti L-Paraceae, L-Rhamnosus, L-Acidopilus, L-Johnsoni, L-Fermentum, L-Reuteri, L-Plantarum, B. longumand, B. animalis, atau mengonsumsi sayuran dan buah segar. Selain makanan sehat dan makanan fermentasi, rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan jinten juga menyehatkan mikrobioma di pencernaan tubuh kita. Salah satu rempah yang kaya akan zat antiinflamasi adalah kunyit. Kunyit telah diteliti sebagai salah satu superfood yang memiliki anti-inflammatory dan antioksidan yang sangat kuat. Kunyit memiliki sifat penyembuh karena mengandung kurkumin yang dapat mengurangi gejala-gejala penyakit fisik seperti artritis dan gangguan mental seperti depresi. Apakah memperbaiki pola makan saja cukup? Meskipun sangat esensial bagi kesehatan fisik dan jiwa, memperbaiki pola makan saja tidak cukup untuk menghindarkan kita dari depresi. Kita juga perlu untuk menerapkan pola hidup sehat secara holistik agar seseorang bisa benar-benar pulih dari depresi atau setidaknya tidak sering mengalami relapse. Salah satu pola hidup yang wajib dievaluasi adalah pola tidur. Tidur yang teratur dan rutin akan membantu tubuh beristirahat dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Oleh sebab itu, tidur sangatlah penting bagi tubuh kita. Kualitas tidur yang buruk akan mengakibatkan rasa lelah yang berkepanjangan dan berujung pada berbagai komplikasi penyakit atau gangguan mental. Hampir semua orang dengan depresi yang saya kenal memiliki masalah dengan pola tidurnya. Memang, di tuntutan kehidupan masa kini, kurangnya waktu tidur adalah hal yang biasa bagi generasi muda. Namun, bagi orang-orang yang rentan depresi, apabila kurangnya waktu tidur ini terus-menerus dibiarkan, mereka akan semakin mudah mengalami relapse. Manajemen stres juga menjadi ujung tombak bagi kesehatan fisik dan jiwa kita. Stres yang tiada henti memberi pengaruh pada sistem pencernaan kita. Orang-orang yang mengalami stres berkepanjangan biasanya merasakan gejala-gejala fisik seperti gangguan asam lambung dan konstipasi. Manusia sebagai makhluk supraorganisme. Sekarang kita paham bahwa menyayangi diri sendiri bukanlah pekerjaan egois. Menjaga apa yang kita makan dan menjaga suasana hati adalah wujud kasih nyata kita terhadap diri sendiri sekaligus jutaan mikroba di dalam tubuh. Hubungan kita dan mikroba bersifat dua arah. Jika salah satunya mengalami ketidakseimbangan, kedua belah pihak pasti mengalami kekacauan. Dengan menyayangi mikroba yang ada di dalam tubuh, kita mengizinkan mereka untuk terus mengatur agar tubuh stabil, sehat, dan bahagia. Sekarang kita tahu bahwa kehidupan ini benar-benar tidak pernah hanya tentang kita, tetapi juga jutaan makhluk hidup yang membantu tubuh kita agar tetap eksis sebagai individu. Mikroba yang ada di dalam tubuh kita berjumlah 100.000 kali lipat dari jumlah manusia di dunia ini, bahkan lebih. Tidak hanya angka, koloni-koloni bakteri itu memiliki peran yang sangat besar dalam tubuh kita. Jika seluruh mikroba di tubuh kita dikumpulkan dan dibentuk serupa organ, beratnya bisa mencapai 1 hingga 3 kg. Beratnya sama dengan otak, yakni sekitar 1,5 kg. Bersama dengan otak dan sistem pencernaan, mikroba di dalam tubuh berkomunikasi dengan bahasa biologis yang mereka pahami. Mikroba-mikroba itu
saling berkoordinasi untuk menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun mental, juga melawan virus dan bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh. Jika Anda pernah berkata kepada orang dengan depresi bahwa semua itu hanya di kepalamu, sekarang saatnya mengganti perkataan Anda dengan semua itu juga ada di perutmu. Yuk, makan sehat. Alih-alih menghakimi, perkataan Anda bisa jadi menyelamatkan mereka.